Baiklah, saya lanjut lagi video ini tadi terputus ya. Jadi kita lanjut apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi standar dan entalpi reaksi standar ya. Tadi kita sudah banyak membahas tentang perubahan entalpi. Nah, ini ketika kita akan mengukur berapa kalor dari suatu reaksi yang dinyatakan dalam sebuah persamaan reaksi, kita harus tahu berapa entalpi pembentukan standar. Dan yang dihitung adalah entalpi reaksi standar. Nah, entalpi dalam kondisi standar ini dinyatakan dalam simbol delta H0 ya. Keadaan standar itu adalah pada suhu 298 Kelvin atau hanya ditulis delta H0 saja. Jadi suhunya 298 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer. Itu adalah perubahan entalpi reaksi standar. Nah, perubahan entalpi reaksi standar atau perubahan entalpi pembentukan standar ini adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atmosfer. Nah, Anda lihat dalam reaksi umum ini, A ini adalah koefisien, B juga koefisien, C koefisien, D koefisien, sedangkan zat A yang di huruf besar ini artinya zat A, zat B, zat C, dan hasilnya adalah zat B, D. Ini adalah contoh dari reaksi yang umum. Jadi zat A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D. Untuk menghitung delta H-nya, kita jumlahkan delta H dari entalpi standar, kondisi standar dari produk, ini dijumlahkan, kemudian diselisihkan dengan delta H, penjumlahan delta H dari reaktan. Jadi mudah saja ya, jadi kanan atau produk dikurangi reaktan. Ini adalah delta H dari reaksi. Jadi kita jumlahkan berapa harga delta HC, berapa delta HD, berapa delta HB, dan berapa delta HA. Nah, tentu harus dikalikan masing-masing dengan koefisiennya. Saya kira ini rumus untuk menghitungnya tidak terlalu sulit ya. Oke. Jadi ada cara dengan metode langsung ya. Jadi dengan cara langsung berapa delta H-nya, caranya seperti ini ya, langsung kita jumlahkan, ini lihat koefisiennya. Nah, kalau delta H-nya unsur O2 itu adalah unsur, maka semua entalpi pembentukan standar bagi unsur itu adalah 0. Jadi yang memiliki entalpi pembentukan standar hanya untuk senyawa O2, N2 ya, kemudian natrium, Na itu kan unsur, maka dia langsung kita tuliskan sebagai 0 ya. Jadi metode langsung ini adalah menggunakan data entalpi pembentukan standar. Oke. Berikutnya, nah bisa juga dengan menggunakan hukum Hess. Kalau menggunakan hukum Hess ini adalah metode tidak langsung. Jadi kita lihat prosesnya ya. Prosesnya ini kalau kita tulis delta H, bagaimana reaksi dari delta H dari pembentukan CO2. Maka kita bisa jumlahkan dari delta H proses pembentukan masing-masing dari unsur-unsurnya seperti ini. Jadi delta H-nya ini sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Itu dengan menggunakan hukum Hess. Atau yang ketiga menggunakan data energi ikatan. Nah, contoh-contoh perhitungan itu saya nanti sharekan dalam bentuk PDF, nanti tidak akan saya bahas dalam video ini, Anda pelajari, dan ada contoh-contoh soalnya yang sudah saya berikan juga ya. Ini dengan menggunakan data energi ikatan. Jadi seperti itu untuk untuk energi ikatan, ini kebetulan saja divisualisasikan seperti ini. Tapi rincian-rincian untuk untuk perhitungan akan Anda bisa lebih mudah dipelajari dari file yang dalam bentuk PDF. Nah, untuk termokimia saya cukupkan sekian dulu.
Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa selesaikan latihan soalnya untuk latihan dan share dalam bentuk jawabannya di in-house dalam forum diskusi. Jangan lupa berikan nomor berapa yang Anda jawab. Kemudian semua mahasiswa itu harus berpartisipasi untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, untuk itu karena ini adalah juga sebagai nilai dari portofolio Anda, maka jangan sampai dilewatkan untuk membaca juga jawaban-jawaban yang sudah di-share oleh mahasiswa lain. Siapa tahu soal-soal yang sama nanti keluar dalam ujian. Kita nanti akan ujian pada kuis kedua, yaitu minggu depan. Kan setiap 3 minggu sekali adalah ujian. Nanti minggu depan siapkan untuk kuis kedua dengan materi stokiometri 1, stokiometri 2, dan termokimia. Demikian saya tutup saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.